Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Yustin. Hari ini kita belajar matematika tentang simetri lipat. Apakah anak-anak tahu apa itu simetri lipat? Ada yang tahu? Nah, kalau belum, mari kita perhatikan bersama-sama. Anak-anak, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Sekali lagi ya, namanya simetri lipat ya. Berarti banyaknya lipatan yang membuat suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Nah, untuk apa kita belajar tentang simetri lipat? Ada gunanya apa tidak? Nah, anak-anak, kita belajar simetri lipat tentu saja ada gunanya. Nah, tujuan kita belajar simetri lipat yang pertama, nanti anak-anak dapat menuliskan Yang kedua, nanti anak-anak dapat menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, anak-anak supaya lebih jelas, mari anak-anak perhatikan bersama-sama. Ibu akan peragakan satu per satu. Anak-anak, contoh yang pertama, di sini Bu Yustin memegang kertas origami. Kertas origami berbentuk apa? Persegi ya. Anak-anak, kita akan mencoba melipat kertas ini menjadi dua bagian sama besar. Kita lipat yang pertama dari atas, kita lipat ke bawah. Nah, ternyata ini bisa dilipat menjadi dua bagian yang sama persis. Ya, berarti ini yang disebut simetri lipat. Jadi mempunyai simetri lipat. Garis di sini kan ada garis ya. Lihat garis lipatan tadi disebut sumbu simetri. Ya. Ini yang pertama. Sekarang kita coba dari sisi kiri kita lipat ke bagian kanan. Nah, ternyata ini juga bisa menjadi dua bagian sama besar. Berarti ini juga disebut simetri lipat. Garisnya tadi disebut sumbu simetri. Sudah dua ya, tadi satu, kemudian ke samping dua. Sekarang kita coba dari ujung atas kanan, dilipat ke ujung bawah kiri. Nah, menjadi segitiga. Apakah sama besar? Ya, ternyata sama besar. Kalau sama besar itu, bagian belakang ini tertutup persis sama. Nah, ini baru disebut simetri lipat. Berarti bisa ya. Sekarang kita lipat lagi dari ujung atas kiri ke ujung kanan bawah. Apakah bisa sama persis? Ternyata bisa, ya. Bisa sama persis. Nah, anak-anak, sekarang kita hitung ada berapa simetri lipat. Yang pertama tadi 1 dari atas ke bawah. Yang kedua dari kiri ke kanan 2. Yang ketiga dari ujung kanan atas ke ujung kiri bawah 3 ya. Kemudian yang keempat dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Ada 4. Jadi bangun persegi memiliki 4
simetri lipat. Ya. Contoh yang kedua. Sekarang ibu memegang kertas buffalo. Kertas buffalo berbentuk apa anak-anak? Ya, persegi panjang. Kita akan mencoba melipat kertas ini yang berbentuk persegi panjang menjadi dua bagian sama besar. Pertama kita lipat dari atas ke bawah. Apakah bisa menjadi dua bagian sama besar? Nah, ternyata bisa, ya. Kalau dibolak-balik sama besar, berarti memiliki simetri lipat satu, ya. Kemudian kita coba dari sisi kiri ke sisi kanan, kita lipat. Apakah bisa menjadi dua bagian sama besar? Kita balik. Ternyata dua bagian sama besar, ya. Berarti ini juga disebut simetri lipat. Sudah ada dua, ya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Sudah dua. Sekarang kita coba lipat dari ujung kanan atas ke ujung kiri bawah. Apakah menjadi bagian sama besar? Kita lipat. Ujung ketemu ujung. Apakah lipatannya sama besar atau tidak? Nah, ternyata lipatannya tidak sama besar, ya. Tidak bisa persis menutup, ya. Jadi bagian belakang tidak tertutup persis dengan bagian depannya. Di sini ada sisa. Maka ini tidak bisa disebut simetri lipat. Ya, tadi begini. Sekarang ujung yang ini kita lipat ke bawah. Apakah bisa? Ternyata juga tidak bisa menutup sama persis, ya. Berarti bukan simetri lipat. Jadi kesimpulannya, bangun persegi panjang hanya memiliki berapa simetri lipat anak-anak? Tadi ada dua, ya. Yang pertama dari atas ke bawah, ini bisa terbagi dua sama persis sama besar. Bagian belakang tertutup persis, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Ya, satu. Kemudian dari kiri ke kanan, dua. Ya, jadi bangun persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Yang ketiga, ini ibu memegang bangun berbentuk lingkaran. Kita akan mencoba kalau bangun lingkaran ini memiliki berapa simetri lipat. Coba kita lipat dari atas ke bawah. Apakah bisa menjadi dua bagian sama persis, sama besar? Bisa. Kemudian dari samping kiri ke kanan, apakah bisa menjadi dua sama persis? Bisa juga. Kemudian dari miring ujung ke ujung, bisa juga. Kemudian dari ini agak miring juga, bisa juga. Kemudian kita putar, bisa juga. Kemudian kita coba agak dimiring-miringkan, tetap terbagi dua sama besar. Jadi kalau kita putar mau dilipat dari mana saja, ternyata bangun lingkaran ini bisa terbagi dua sama besar. Nah, anak-anak kalau kita putar terus, ini sampai banyak garis-garisnya, ya. Karena dari berbagai arah, dia bisa dilipat menjadi dua bagian sama besar. Kalau dilipat lagi sampai semua terlipat-lipat,
Ini bisa juga anak-anak karena bentuknya lingkaran selalu bisa menjadi dua bagian sama besar. Maka kesimpulannya apa? Kalau lingkaran memiliki berapa simetri lipat? Kalau ini dilipat terus ya sampai kecil-kecil ini masih bisa juga. Jadi kesimpulannya, bangun lingkaran jumlah simetri lipatnya tidak terbatas. Tidak terbatas artinya banyak sekali. Kita nggak bisa menghitungnya. Karena setiap milimeter pun kalau kita lipat tetap berbentuk lingkaran. Ya, jadi sekali lagi, bangun lingkaran jumlah simetri lipatnya tidak terbatas. Anak-anak, contoh yang terakhir, keempat ini ya, terakhir ya. Ini Bu Yusin memegang bangun segitiga. Di sini kakinya sama panjang. Maka ini disebut segitiga sama kaki. Nah, kita akan melipat segitiga sama kaki ini menjadi dua bagian sama besar. Apakah atau berapakah simetri lipat dari segitiga sama kaki? Pertama kita lipat dari ujung atas ke bawah. Apakah bisa menjadi bagian dua sama besar? Ternyata tidak ya, tidak. Berarti bukan simetri lipat. Kita lipat dari ujung kanan bawah bertemu ujung kiri bawah. Apakah bisa menjadi dua bagian sama besar dan saling menutup? Nah, ternyata bisa menjadi dua bagian sama besar dan saling menutup. Yang belakang tertutup persis dengan bagian depan. Kalau dibalik, ya sama. Nah, berarti ini memiliki baru satu simetri lipat. Sekarang yang ujung ini kita lipat ke tengah, apakah bisa? Ternyata tidak bisa, ya. Sekarang ujung satunya kita lipat ke tengah, apakah bisa menjadi dua bagian sama besar? Tidak bisa juga. Nah, berarti anak-anak, segitiga sama kaki memiliki berapa sumbu simetri? Tadi hanya satu. Ya. Hanya satu saja. Jadi, segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Yustin. Semoga kalian jelas. Anak-anak bisa mencoba di rumah apa yang Ibu tadi peragakan. Dan bisa dicoba juga beberapa bangun datar yang belum Ibu coba, anak-anak bisa coba di rumah. Misalnya ada bangun jajar genjang, bangun segitiga sama sisi, kemudian bangun trapesium, layang-layang, belah ketupat. Bisa dicoba sendiri di rumah berapa jumlah simetri lipatnya. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga kalian jelas dan dapat mengerjakan tugas dari Ibu. Terima kasih dan selamat pagi.